Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua yang dirahmati Allah? Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwata illa billah. Ya, pagi yang cukup mendung ini ya, teman-teman, kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini menjadi nikmat yang tiada tara karena dengan kita bisa mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini, berarti Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat sehat kepada kita dan nikmat keluangan waktu untuk bisa terus menambah manfaat, terutama kemanfaatan dalam segi keilmuan kita. Baik, teman-teman, kita buka terlebih dahulu pembelajaran kita dengan sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan tentunya kebermanfaatan dalam hidup ini, dan puncaknya ialah mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik kita ya. Pembelajaran tematik kita yang sudah sampai di buku 5G. Target kita 1 minggu lagi selesai buku 5G. Ya, kita akan masuk ke buku 5H ya. Nah, pada pembelajaran hari ini teman-teman, kita akan disuguhkan dengan materi bagaimana cara membuat surat undangan ya. Terlebih dahulu kita nanti akan memahami surat undangan itu apa ya. Surat undangan itu apa, kemudian jenis-jenis surat undangan, dan yang tak kalah penting ialah apa sih yang ada di dalam bagian surat undangan itu. Bagian-bagian apa saja yang harus ada di surat undangan ya. Kemudian disambung materi tentang lagu ya, yang menceritakan tentang cintanya terhadap bangsa Indonesia ya, atau cinta tanah air. Kemudian step-step apa sih yang harus kita lakukan untuk kita bisa mencintai tanah air yang kita sama-sama cintai ini ya. Ikuti dengan baik, dengan maksimal penjelasan Ustadz berikut ini ya, diperhatikan. Yuk kita simak dan kita pahami. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan contoh surat undangan. Ya, teman-teman bisa lihat surat undangan ini merupakan contoh surat undangan resmi. Ya, nanti kita coba pelajari apa itu surat undangan, kemudian jenis surat undangan, dan juga bagian-bagian apa saja yang ada di surat undangan. Oke. Surat undangan itu apa sih? Ya, surat undangan merupakan surat yang berisi pemberitahuan dan permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan. Kalimat yang digunakan dalam undangan haruslah efektif, yaitu singkat, padat, jelas. Tujuannya agar orang yang membacanya dapat segera mengerti isinya. Surat undangan dibedakan menjadi 3 jenis nih teman-teman. Surat undangan resmi, surat undangan setengah resmi, dan surat undangan tidak resmi. Baik, kita bahas satu persatu. Apa itu undangan resmi? Ya. Undangan yang mengatasnamakan sebuah instansi atau organisasi dan kedinasan. Biasanya surat ini dipakai untuk kedinasan. Itu contohnya seperti di samping ya. Kemudian surat undangan setengah resmi. Maksudnya seperti apa? Ialah undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan ke perorangan maupun instansi atau organisasi. Nah, ini contohnya, lebih simpel ya. Baik. Berikutnya surat undangan tidak resmi. Undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan kepada perorangan untuk kepentingan perorangan. Nah, ini contohnya. Ada manik-maniknya di sampingnya, ya. Iya, oke. Kita lanjutkan. Bagian-bagian apa saja sih yang ada di surat undangan? Nah, ini yang perlu teman-teman ketahui, ya. Penting teman-teman ketahui bagian-bagian surat ya, tolong dihafalkan. Yang pertama yaitu
kepala surat atau kop surat. Nah, ini kalau surat resmi wajib pakai ini ya. Kepala surat atau kop surat ini. Kemudian tanggal pembuatan surat kapan? Harus ditulis. Nomor lampiran serta perihal. Kemudian nama dan alamat tujuan, pembuka surat, kemudian isi surat, penutup surat, dan pembuat surat, TTD biasanya tanda tangan. Ya, itulah tadi ya teman-teman, surat undangan. Berikutnya kita masuk ke materi tentang bagaimana kita mencintai tanah air. Ya, tanah air. Sebelumnya kita cari tahu lagu yang berkaitan dengan tanah air. Nah, ini adalah judul lagu Tanah Airku, kita bahas terlebih dahulu ya. Judul lagu Tanah Airku dinyanyikan dengan nada do sama dengan bass dengan birama 4/4 menggunakan tempo larghetto. Artinya lagu tersebut dinyanyikan dengan lambat tetapi lebih cepat daripada largo. Lagu Tanah Airku mencerminkan nilai-nilai cinta tanah air. Misalnya pada lirik, biarpun saya pergi jauh tidak akan hilang dari kalbu. Nah, ini menunjukkan walaupun warga negara Indonesia pergi jauh dari Indonesia atau ke luar negeri, ia akan tetap teringat Indonesia. Juga pada kata-kata tanahku yang kucintai, engkau kuhargai, menunjukkan kecintaan dan penghargaan yang besar terhadap Indonesia. Nah, itu tadi teman-teman ya, terkait dengan lagu Tanah Airku. Lantas bagaimana nih kiat-kiat kita sebagai warga negara Indonesia agar kita bisa mencintai tanah air kita? Yang pertama yaitu belajar dengan tekun dan sungguh-sungguh ya. Kemudian merawat dan memelihara fasilitas umum, mematuhi peraturan yang ada, menumbuhkan rasa bangga sebagai bangsa Indonesia. Inilah materi pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Syukron lakum, jazakumullahu khairan. Alhamdulillah teman-teman ya, itu tadi materi ya yang sudah Ustadz rangkum, Ustadz ringkas, dan mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya. Nanti Ustadz akan tugaskan teman-teman ya, tentunya di evaluasi ini ya, setelah teman-teman menyaksikan video ini beberapa kali untuk bisa dipahami dengan baik ya. Jangan lupa berdoa kepada Allah supaya materi ini bisa teman-teman pahami dan bisa teman-teman manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Ustadz Solihin mengucapkan permohonan maaf apabila ada salah kata, salah ucap.